Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami, yaitu etika penulisan karya ilmiah dan pencegahan plagiarisme. Baiklah, saya sendiri Sadria, anggota dari kelompok 4, akan mempresentasikan submateri asas-asas etika penulisan karya ilmiah. Yang pertama, asas nalar yang masuk akal. Asas ini bersifat ilmiah, tentu saja harus dipenuhi dengan tepat, sehingga nantinya karya ilmiah ini cukup rasional untuk dimengerti setiap pembacanya. Masuk akal dan jujur adalah dua hal yang memang harus ada dalam karya ilmiah agar tidak menimbulkan persepsi yang salah. Kedua, asas tanggung jawab. Dalam memberikan manfaat untuk orang lain, tentu saja kita tidak boleh sembarangan dalam menuliskan informasi di dalamnya. Asas penulisan karya ilmiah ini menjadi salah satu yang paling penting untuk diperhatikan sebaik mungkin. Maka harus benar-benar dalam melakukan survei hingga penelitian secara khusus untuk mengkaji masalah yang ingin dijadikan sebagai tema dalam karya ilmiah tersebut. Dalam setiap menulis karya ilmiah, kita harus bertanggung jawab untuk setiap hal yang dituliskan di dalamnya. Harus benar-benar sesuatu yang dibuktikan. Ketiga, asas adil dan kebinekaan. Dalam sebuah karya ilmiah, jangan sampai Anda terkesan membelah ras atau golongan tertentu. Isi dari karya ilmiah yang dibuat harus bisa dijangkau oleh siapa saja dan tentunya bisa diterima dengan baik. Salah satu ciri karya ilmiah yang baik dan tepat untuk dikembangkan harus benar-benar memperhatikan setiap hal yang ada di dalamnya agar tidak sampai menyinggung golongan tertentu. Asas manfaat. Asas ini menjadi salah satu yang harus ditekankan untuk dimiliki dalam karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, tentu asas manfaatnya untuk orang lain adalah yang harus mempertimbangkan terlebih dahulu, sehingga nantinya karya ilmiah ini bisa dijadikan sebagai problem solving untuk masalah tertentu yang variabelnya terbahas di dalamnya. Kelima, kejelasan atau clarity. Karangan ilmiah harus konkret dan jelas, mudah dipahami, mudah dibaca, serta tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan. Tidak boleh bersifat samar-samar, tidak boleh kabur, tidak boleh ada wilayah abu-abu atau tidak jelas alias gamblang. Keenam, ketepatan. Karangan ilmiah menjunjung tinggi keakuran atau ketepatan. Hasil penelitian ilmiah dan cara penyajian hasil penelitian itu harus tepat dan akurat. Maka penulis atau peneliti harus sangat cermat, sangat teliti, tidak boleh sembrono atau main-main dengan ilmu. Ketujuh, keringkasan. Karangan ilmiah harus ringkas. Ringkas tidak sama dengan pendek. Karangan setebal 500 halaman dapat dikatakan ringkas sejauh isinya tidak terdapat bentuk-bentuk kebahasaan yang bertele-tele, kalimat yang bertumpukan, syarat dengan kemubasiran dan kerancuan. Jadi maksud dari poin ketujuh ini, keringkasan itu bagaimana kita membuat satu kalimat yang memang sangat efektif dan tidak bertele-tele. Bahkan informasinya pun jelas meskipun singkat. Itulah dari poin materi yang saya bahas. Saya persilahkan ke pemateri kedua. Sikap ilmiah dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, jujur, tekun, dan sabar. Seorang peneliti selalu menerima dan melaporkan hasil penelitiannya
dengan sebenarnya dan tidak merekayasa hasil penelitiannya. Ia tidak mudah putus asa dan selalu sabar bila menghadapi masalah, serta selalu semangat dalam melakukan penelitian. Yang kedua, objektif mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang ketiga, teliti, cermat, akurat, dan bersikap futuristik. Sikap futuristik yaitu berpandangan jauh, mampu membuat hipotesis dan membuktikannya, bahkan mampu menyusun teori baru. Dapat membedakan fakta dan opini. Fakta adalah sesuatu yang merupakan kenyataan, benar-benar ada atau terjadi, sedangkan opini adalah pendapat. Kemudian, berani, bertanggung jawab, dan santun dalam berargumentasi, mempertahankan fakta atas hasil penelitiannya. Kemudian memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu yang ingin diteliti. Sikap ingin tahu diwujudkan dengan selalu bertanya-tanya tentang berbagai hal. Mengapa demikian? Bagaimana kalau diganti dengan komponen yang lain? Dan seterusnya. Berpendapat secara ilmiah dan kritis, sehingga tidak mudah percaya tanpa adanya hasil observasi data yang ada. Seorang peneliti akan mencermati dan mengkaji terlebih dahulu temuan atau pendapat orang lain sebelum memutuskan untuk menggunakan ataupun mengikuti temuan atau pendapat itu. Apabila dipandang perlu, peneliti tidak segan-segan untuk mengulang temuan orang lain. Selanjutnya ada sikap rela menghargai karya orang lain. Sikap ini diwujudkan dengan mengutip dan menyatakan terima kasih atas karangan orang lain dan menganggapnya sebagai karya yang asli milik pengarangnya. Kemudian ada sikap peduli terhadap lingkungan dan masyarakat, serta melakukan kegiatan yang menunjukkan kepedulian tersebut. Selain itu, tidak melakukan penelitian yang merugikan orang lain atau menimbulkan efek kerusakan di bumi. Kemudian ada sikap terbuka atas kritik dan saran orang lain. Sikap terbuka dilakukan dengan selalu bersedia mendengarkan kritik, saran, dan argumentasi orang lain. Lalu ada sikap menjangkau ke depan. Sikap ini dibuktikan dengan sikap futuristik, yaitu berpandangan jauh, mampu membuat hipotesis, dan membuktikannya, dan bahkan mampu menyusun suatu teori baru. Dan yang terakhir itu sikap berani mempertahankan kebenaran. Sikap ini diwujudkan dengan membela fakta atas hasil penelitiannya. Baik, yang terakhir yaitu plagiarisme atau plagiarism. Plagiarisme sederhananya adalah melakukan copy dan paste dari produk intelektual orang lain yang disalahgunakan tanpa menyebutkan nama penulis, penemu, dan penggagas orisinal. Plagiarisme dapat terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja. Kedua alasan motivasional ini tetap dianggap sebagai plagiarisme jika pada kedua karya ilmiah terdapat kesamaan tanpa melakukan sitasi dan perubahan teks asli menggunakan kata-kata sendiri. Sekarang adalah era paperless, ditandai dengan proses penyebaran hasil-hasil penelitian melalui internet secara terbuka atau open access menggunakan tulisan digital atau tanpa harus melalui media yang dicetak pada kertas buku. Bosch dan Harnard 2005. Baik, yang terakhir yaitu tipe plagiarisme. Yang pertama, intentional plagiarism. Terjadi ketika penulis secara sengaja melakukan aksi plagiarisme. Barnett dan Campbell 2012. Disebut pula dengan istilah deliberate plagiarism. Marshall dan Rowland 1998. Kata atau ide dicatut sebagai tulisan orisinal, padahal produk intelektual tersebut berasal dari orang lain. Yang kedua, unintentional plagiarism adalah bentuk yang berlawanan dengan jenis pertama, ditandai dengan ketidaksengajaan. Barnett dan Campbell 2012. 3. Inadvertent plagiarism adalah bentuk terakhir dari tipe motivasi plagiarisme. Jenis ini mirip dengan unintentional plagiarism. Perbedaannya adalah pelaku lalai atau lengah mengabaikan sumber pemikiran atau tidak mencatat kutipan. Barnett dan Campbell 2012.
Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.